Saham-saham emiten telco belakangan ini kompak naik dan ternyata pemerintah sebentar lagi akan ngumumin pemenang lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Saham apa aja yang mungkin dapat sentimen positif ya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini masih menguat 0,9%, tutup di 6231.78. Tutup di atas 6200, tutup di 6200-an. Satu hal yang bagus yang mana yang membuka peluang dia untuk balik ngetes lagi area highest Juni di 6377 ya, atau bahkan malah nembus ke atas itu. Mudah-mudahan. Yang perlu kita waspadai adalah ya naiknya kita selama ini ya, beberapa hari terakhir IHSG naik itu candlenya kecil-kecil, jadi memang momentum naiknya itu belum terlalu kuat. Dan masih ada beberapa data lagi yang kita tungguin ya. Terdekat ini ada data BI Rate yang rilis jadwalnya itu hari Rabu besok itu tanggal 22 jam 14.30 ya kalau nggak salah ingat jadwalnya. Dan market sepertinya juga lagi nungguin data itu. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa tetap dipasang dan dibikin dan dijalankan strategi antisipasinya ya. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit, bebas, nggak apa-apa. Atau mau pakai mau dipantengin kemudian dieksekusi manual ketika harganya nyampe di area yang udah ditandain juga nggak masalah. Yang penting nggak ngerasa telat eksekusi aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang yang mau dibahas, nggak semuanya karena ternyata naiknya cukup kompak dan harusnya happy cuannya ada banyak. Tapi biar nggak kelamaan videonya, kita bahas 3 dulu. Yang pertama Breeze, ini adalah saham di dalam list stock ideas beberapa hari yang lalu, belinya itu di sekitar 17.30 ya. Target TP1 ada di 1945 dan lunas hari ini 1945-nya, kemudian ada koreksi, volumenya sih nggak terlalu gede meskipun lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang, tapi masih jauh ya lebih gede hari kemarin pas lagi naik. Intinya buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum ya pasang trailing stop atau amankan posisinya aja. Itu dah pakai percentage aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa naik nge-breakout 1945. Terus ya lanjut lancar ke atas 2000-an, itu target TP2 ada di 2100-an. Happy cuan please. Yang kemudian kedua ada Akra. Ini pekan lalu sih, hari Kamis, Rabu Kamisnya tuh kita sempat bahas. Dari hari Rabu sih inget saya tuh. Waktu setelah ngetes 1300-an terus membal, kita notice waktu live trade pagi dan siang tuh, wah oke nih, boleh dibeli nih. Tujuan pertamanya atau target pertamanya di 1400-an, karena itu adalah target TP kedua dari setup yang udah kebentuk di awal-awal Juni ya. Udah lunas, bahkan hari ini tutup 14.10. Buat yang udah jualan mungkin jualan di 14.20 atau bahkan 14.25-nya ya, happy cuan ya. Buat yang belum, tinggal pasang trailing stop atau update stop loss-nya aja di area-area yang sekiranya aman lah, masih cuan kalau misalnya kejual ya. Misal sini nih 1385 gitu, terus ngantri lagi 1370 ke bawah gitu ya, buat yang pengen buyback setelah jualan gitu ya. Happy cuan akranya. Next, Unilever. Nah, si Unilever ini kemarin hari Jumat itu di spill di sekitar 1690-an, 1680-1680-an, 1690-an gitu ya. Targetnya 1770, 1775, ternyata cuma nyampe 1770 aja nih. 1775-nya belum disamperin, tapi udah berhasil tutup di atas 1730. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum pasang trailing stop atau amankan posisinya. 1735-nya di breakdown sih, exit dulu kali ya. Happy cuan juga si UNVR-nya. Next, kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Bufa,
strateginya ngantri di 900 belum dapat. Saya sementara ini masih lebih pilih ngantri di 900, stop loss di 825 ya. Stop loss kalau tutup di bawah 825 atau lebih bawah. Itu. Kemudian yang kedua ada Indi juga belum dapat karena hari ini turunnya baru nyampe 2390 dan strateginya antri 2310 2300. Jadi antri dulu nggak masalah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2200. Kemudian ya targetnya incer 2500-an dulu sih. Mudah-mudahan bisa lebih ya. Biasanya kalau kayak gini tuh lebih. Ini juga skenarionya kemarin dibahas di YouTube ada 2. Kalau langsung nge-breakout 2540-nya juga bisa. Boleh langsung ditabrak juga ini karena double bottom, ini area neckline lagi sideways di area neckline, kalau di breakout menarik tuh, seru. Next, Unilever buat yang baru ngantri tadi pagi waktu video ini dibuat ya. Tadi paginya berarti tanggal 20 pagi ya belum dapet barang. Gitu sih. Oke, next. Kita bahas si trio telkonya ya. Jadi gini loh, kan ada berita kayak gini nih. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Saya coba rangkumin dikit ya. Berita lebih lengkapnya ini saya ambil dari kanal investasi.kontan.co.id. Silahkan baca aja sendiri di sini. Saya coba rangkumin sedikit. Jadi ceritanya gini. Sekarang ini kan pengguna internet tuh banyak sekali ya, dan akan makin banyak lagi. Kemudian akan makin bagus lagi juga kalau jalur-jalur internetnya itu kan makin banyak juga. Jadi kalau jalan awalnya itu ruas jalannya cuma 2, ditambah lagi 2 lagi jadi 4 ruas jalan tuh kan jadi lebih bagus tuh ya, lebih lancar lalu lintasnya. Nah, konsepnya mirip seperti itu. Di sini konteksnya ruas jalan itu adalah spektrum frekuensi itu yang 700 MHz dan 2,6 GHz yang lagi dilelang itu. Nah, kemudian apa yang terjadi berarti kan lalu lintas si datanya kan bisa jadi lebih lancar, kemudian kualitas sinyalnya jadi lebih bagus, kecepatan internetnya juga meningkat, kemudian pelanggan senang jadi nambah gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan cukup ditangkap. Masalahnya spektrum ini sumber daya yang terbatas dan dimiliki negara, makanya pemerintah ngelelang tuh siapa yang mau ikutan dan siapa yang nanti menang dan ngerjain proyeknya. Kemudian Telkom, XL, Isat itu tertarik ikutan lelang proyek ini. Nah sekarang saya nggak mau bahas dari Telkom, XL, Isat dari sisi fundamentalnya, tapi saya lebih tertarik lihat si respon marketnya, karena kita tahu juga dari beberapa hari yang lalu saham-saham telco tuh kompak naik ya. Si Telkom malah naik setelah ngetes 2350, jadi ada potensi double bottom di sini dengan neckline masih di atas ya, masih di 3000-an. Jadi ya kalau dilihat dari awal Juli sampai sekarang ya naik nih si Telkom. Bahkan hari ini tutup menguat 1,9%, tutup di 2710. Cuman pertanyaannya kalau misalnya belum punya barang, apakah oke atau aman-aman aja beli di sekarang? Saya nggak pilih-beli harga sekarang sih. Misal ada koreksi dulu gitu kali ya ke 2600-an itulah, atau mungkin lebih bawah di 2560, 2600-an ke bawah lah. Itu mungkin oke untuk jadi area beli dengan stop loss ya di bawah 2490. Targetnya di mana? Targetnya ya di area gap ini sampai area neckline sementara sih, area neckline double bottomnya ini yaitu di sekitar 2900-an. Kurang lebih kayak gitu. Buat yang udah punya tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya aja. Gitu sih. Keputusan yang menang siapa kan belum diumumin ya. Jadi kita lihat respon marketnya, itu alasan juga kenapa saya pilih lihat respon marketnya aja. Kemudian yang kedua si Isat ya. Isat memang beberapa hari ini naik. Nah ini dari akhir Juni malah dia kelihatan naik. Kalau kita lihat dari lowest Juni sampai sekarang ada zigzag higher high dan higher low yang kebentuk secara definitif uptrend. Tapi kalau kita lihat trendnya dari awal 2026 lah ya, itu downtrend. Kita zoom out lagi ternyata cenderung sideways. Oke, jadi bisa kita bilang area 1600-an sampai 1700-an ini, 1600-an sampai 1700 itu bisa dibilang area bawahnya lah ya. Kemudian membalik dari area bawah. Yang jadi masalah, dia sempat naik ngetes ke atas 2000 kan,
belum lama nih di bulan lalu turun ke bawah 2000 terus anteng ya, naik sempat ngetes ke atas 2000 tapi tutupannya di 1985 di bawah 2000, kempes sampai sekarang. Meskipun sekarang sempat naik tapi ya naiknya tuh cuman sampai 1955 doang, bahkan 2000-nya belum dicolek. Jadi ya misalnya udah punya barang ini mah pasang trailing stop atau stop lossnya sebawah-bawahnya sih 1805 atau 1800 ya. Dan hati-hati dulu. Maksud saya adalah misalnya sebelum turun ke 1800 tapi udah tutupan stay di 1860 atau lebih bawah, ya udah hati-hati dulu gitu. Hati-hati dulu karena peluang untuk ngetes 1810 atau lebih bawah jadi makin gede. Lebih enak kalau misal kondisi kayak gini nih belinya di sekitar bawah, yaitu 1700 ke bawah sih ya. Dari areanya 1700 ke bawah itu masih menarik areanya. 1725 ke bawah lah. Karena di sini juga ada area beli juga 1720, 1665. Gitu sih. Ya, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut lah kalau misalnya ada yang punya isat. Yang ketiga Excel hari ini masih hijau, menguat tipis 0,8%. Kempes sebenarnya karena tadi sempat naik ke 2660 terus tutup 2600. Mungkin ada yang sempat beli karena tadi sempat di spill juga. Kalau Excel boleh kali dibeli gitu ya. Stop lossnya ya di bawah luar ini di 2550 ke bawah gitulah. Karena hari ini tutup di 2600 sebenarnya tidak seoke kalau tutupan di atas 2600 sih. Tapi buat yang udah punya barang, selama besok nggak turun dan tutup di bawah 2560, nggak apa-apa di hold dulu. Dan ini juga ada setup area target TP1, hitungannya ya udah disamperin ya, 2660, 2670 sih belum, 2660. Mudah-mudahan besok bisa nembus tuh ke atas 2660. Kalau besok atau dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini nembus ke atas 2660, maka peluang untuk nge-breakout sini nih, ini kan double bottom nih. Neckline-nya anggap aja kalau kita ambil puncaknya kan 2700, nembus ke atas 2700-nya itu makin gede peluangnya, dan peluang untuk lanjut ke 2800 sekian, 2900 itu makin gede lagi gitu. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Yang baru pengen beli strateginya sama sih. Kalau misalnya mau ngantri aja di bawah, misal di 2,5 boleh. Misal ya udah kena stop loss, misal turun breakdown 2560 ya udah ngantri di bawah 2,5 memang. Di kali-kali dijemput 2,5, 2480 gitu ya, lebih bagus. Mudah-mudahan enggak dah nembus ke atas 2660 aja, biar langsung lebih besar peluangnya untuk lanjut ke atas ke 2900 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini yang di request cuma satu saham dan request strategi CTTH. Strategi CTTH, oke, kita bahas dari sisi teknikalnya aja ya. Kalau kita zoom out agak banyak dikit, kemudian kita lihat kelakuannya, ternyata dia cenderung sideways, range-nya makin menyempit kan. Kelihatan ya, puncak di 2025, kemudian turun ke lowest 2026 gitu kan, naik lagi highest 2026 gak lebih tinggi dari highest 2025-nya, turun. Yang sementara ini jadi lowest bulan Juni ya, Juni 2026 itu nggak lebih rendah dari lowest yang kebentuk di bulan-bulan Maret April ya, Maret lah. Jadi nggak bikin low lebih rendah baru di tahun 2026. Jadi range-nya ini menyempit. Kalau pengen beli kondisi market kayak gini nih, strateginya ada dua. Ngantri di area-area yang sedekat mungkin aja dengan resisten. Support. Nah, kalau kita lihat di sini nih, beberapa hari yang lalu 100-an lah ya, itu kan masih jadi support ya. Jadi nggak apa-apa ngantri di sekitar area 110 ke bawah, 115 ke bawah lah. Itu karena stop loss yang kalau tutup di bawah 105. Ini kan kalau kita lihat candlenya secara psikologis market, candle tanggal 16 itu optimis, tapi berikutnya merah dan berikutnya bikin higher high dan higher low. Cuman tutupan masih belum lebih tinggi dari closing tanggal 16 kan. Jadi ya siapa tahu masih mau bikin sideways lagi, ngetes area 115,
115 sih posisinya di ya sini lah, 117 ke bawah lah ya ini, atau mungkin bahkan ngetes 112 biar stop lossnya nggak terlalu tinggi aja, kecuali di area-area berapa berarti 134 sampai 150-an itu bikin pola-pola tertentu yang sifatnya continuation, misal di intraday-nya gitu ya. Selama nggak ada kayak gitu ya nggak usah, atau pingin banget beli di harga sekarang gitu ya, berarti pakai swing di intraday-nya aja, misal hourly ya. Selama nggak ke bawah 123 itu oke-oke aja, misal beli 134 130 nggak apa-apa, stop lossnya berarti 122. Kalau breakdown 122 ya udah entry 115 ke bawah itu tadi ya, itu kali. Targetnya ya incer area-area resisten terdekatnya. Ini kan masih terbukti jadi resisten ya, 150-an tuh, 15 area gap inilah gampang-gampangannya. 160-an, 161, 157 masih jadi resisten, jadi nggak ada salahnya incer area itu lagi atau waspada di area situ lagi ketika harga nyampe situ. Nah, sampai 160-an masih sangat memungkinkan untuk direspon jadi resisten area. Gitu ya. Next, berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 21 Juli 2026. Ada 4 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan yang pertama, Bull. Si Bull hari ini menguat 7,2% nih. Volumenya lumayan meskipun masih lebih gede beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 14, tapi oke lah, udah lebih tinggi dari ini kan. Ada resisten minor yang di breakout, inside pair yang di breakout, dan volumenya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 20 hari ke belakang. Kemudian ini ada setup 300-nya udah dijemput dan membal, meskipun saya ngarepin turunnya waktu itu sampai 290 280 sih, tapi ya udahlah. Karena udah membal, jadi buat yang belum punya barang gitu ya, pengen beli, ngantri dulu coba 372 374 ke bawah lah ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 354, dan targetnya kita incer area target TP1 lagi di 404 dan lebih atas ya. Sini 420-an tuh, 426. Ini kan masih direspon jadi resisten nih. Jadi nggak ada salahnya kita waspada di area situ juga. Mudah-mudahan di breakout supaya memperbesar peluang untuk lanjut ke 490 sampai 500 lagi. Kemudian yang kedua, Dewa ini buat yang belum punya barang aja, karena tadi waktu live trade siang ya, pagi dibahas, siang juga itu udah dibahas, boleh dibeli. Jadi buat yang udah punya barang ya udah di hold dulu aja. Yang belum punya, karena hari ini Dewa nge-breakout resisten minor, volumenya juga lumayan oke, momentumnya oke ya. Ngantri aja yang belum punya ya, atau pengen buyback itu ngantri di 378 ke bawah. Stop loss kalau tutup di bawah 354, dan targetnya kita incar target TP1 dulu dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 450-an lah ya. Next, yang ketiga, CDIA. Nah, CDIA juga tadi udah dibahas waktu live trade sesi 2. Menarik nih. Mungkin udah ada yang belum punya barang, karena ini kan memang masih cenderung downtrend, tapi yang jadi catatan adalah ini udah ada bullish divergence kebentuk 2 kali apa sekali nih? 2 kali berarti. Yang udah kebentuk, neckline-nya tapi masih di atas ya, di atas 700 tuh, 720 ke atas lah. Belum di breakout jelas. Dan hari ini naik menguat 6,4%, tutup di 665. Lumayan nih, volumenya juga udah di atas rata-rata 20 hari ke belakang. Cuman yang perlu dicatat adalah rata-rata volumenya ini memang beberapa waktu terakhir menurun gitu ya. Jadi semoga bisa lanjut ke 700-an atau bahkan breakout to 700-annya supaya memperbesar peluang lanjut ke 900. Tapi buat yang belum punya barang, strateginya ngantri dulu aja 640 gitu ya, nggak apa-apa, biar nggak terlalu gede resikonya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 610, targetnya 700 ke atas lah gitu ya. Next, PSAP. Si PSAP ini juga harusnya udah punya barang sih. Ini buat yang belum punya barang aja, karena hari ini juga lanjut menguat ya. Volumenya oke. Tadi sempat turun kemudian membal dan tutup hijau, menguat 1,4% di 432 gitu kan. Jadi memperbesar peluang untuk lanjut ke 460, 470, 480 atau bahkan nutup gap. Ini nih. Gapnya baru dites doang, belum ketutup kan nih. Gap ini ARB-nya. Ini rebound-nya sebenarnya dari area yang bagus 406 ke bawah, itu area beli yang oke sebenarnya. Mungkin
ada yang belum punya barang, jadi strateginya bisa dicoba ngantri dulu di 424, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 406. Targetnya ya incer 460 ke atas lah ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 480-an. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami untuk besok Selasa dan dalam waktu dekat ke depan. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.